dua kerangka kerja pembangunan di Jawa Barat. Kerangka kerja yang pertama di tahun 2025 dan tahun 2026 serta sisa setengah dari 2027. Saya menyebutnya tahun belanja modal. Tahun belanja modal itu apa? Modalnya dalam bentuk infrastruktur. Maka saya menargetkan jalan Provinsi Jawa Barat harus selesai dalam waktu tahun 2025, sisanya 10% 2026. Ruang kelas baru sebanyak 3.333 ruang kelas harus selesai pada tahun ini. Sekolah-sekolah yang hari ini tanah-tanahnya masih milik orang lain, bangunannya milik orang lain, harus selesai pada tahun ini. Puskesmas yang diarahkan pada rawat inap harus selesai pada tahun ini. Jaringan listrik warga, di mana masih ada masyarakat Jawa Barat lebih dari 150.000 orang yang belum punya listrik, harus selesai pada tahun ini. Rumah rakyat miskin setengahnya harus selesai pada tahun ini. Tetapi angkanya tidak boleh 22,5, minimal 40 juta sampai 50 juta kalau ingin merubah nasib orang. Dan tidak lagi kita terkendala oleh sertifikat. Kenapa? Orang miskin tidak akan pernah punya sertifikat. Tidak boleh lagi terkendala dengan kepemilikan tanah. Orang miskin tidak punya tanah. Maka tugas negara adalah menyelesaikan seluruh program administrasi tersebut. Jangan administrasi membuat mereka kehilangan harapan dan deritanya tidak akan pernah berakhir. Kemudian pembangunan irigasi harus selesai pada tahun depan. Dan tahun ini harus angkanya bisa mencapai 500 sampai 600 miliar. Kemudian pembangunan kepentingan yang lain, pasar. Kemudian pembangunan yang lain yang menjadi kebutuhan publik. Maka kita harus mencoba menginvestasikan. Kalau ingin investasi, maka pembangunannya harus berkualitas. Lebih baik membangun jalan yang berumur 20 tahun daripada membangun jalan yang berumur 2 tahun. Kenapa? Karena nanti balik ke urut. Kembali lagi, kita tidak akan pernah selesai. Untuk itu tidak bisa provinsi saja, harus terintegrasi dengan kabupaten, harus terintegrasi dengan kota, harus terintegrasi dengan desa. Maka kabupaten, desa, dan kota harus memiliki kekuatan yang sama. Problematika rakyat kita selesaikan bersama. Anggaran desa harus terarah pada infrastruktur. Anggaran kabupaten kota harus terarah pada infrastruktur. Anggaran provinsi harus terarah pada infrastruktur. Maka seluruhnya menjadi gerakan bersama, gerakan manunggal Jawa Barat. Karena ini juga akan bisa menyelesaikan, termasuk menyelesaikan problem sampah. Orang Bandung bingung harus kemana membuang sampah. Setiap kabupaten hari ini mengalami kebingungan. Jumlah sampah terus bertambah. Tetapi orang tidak mau dijadikan tempat pembuangan sampah. Maka solusinya bisa solusi pemilahan, bisa solusi PLTS, bisa solusi yang lainnya. Seluruh solusi itu tidak boleh hanya menjadi DED, tidak boleh hanya menjadi kajian, tetapi harus segera menjadi eksekusi kenyataan-kenyataan yang lebih nyata. Maka saya mentargetkan ke depan di setiap kantor gubernur wilayah harus ada minimal 1 pembangkit listrik tenaga sampah. Ini jangka 2 sampai 3